Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sobatku dimudahkan rezekinya dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Janji Allah ketika ujian tidak pernah datang untuk menghancurkan. Ia datang untuk mengembalikan hati yang terlalu jauh berjalan. Mengembalikan jiwa yang lelah memikul dunia. Mengembalikan seorang hamba ke tempat paling aman yang sering ia lupakan. Kepada Allah. Coba ingat baik-baik. Pernahkah kamu memasuki sebuah rumah yang tidak istimewa dari luar? Tidak besar, tidak mewah, bahkan mungkin terlihat biasa saja. Namun begitu kamu melangkah masuk, dadamu tiba-tiba terasa lebih longgar. Napasmu lebih pelan. Hatimu lebih tenang, pikiranmu seakan diturunkan volumenya. Tidak ada musik keras, tidak ada suara yang berlebihan, tidak ada aura berat yang menekan dada. Padahal jika dilihat, penghuninya sama seperti kita, manusia biasa, punya masalah, punya luka, punya ujian hidup yang tidak ringan. Lalu muncul pertanyaan yang sulit dijelaskan dengan logika. Mengapa rumah ini terasa berbeda? Sebagian orang berkata, mungkin kebetulan. Sebagian berkata, mungkin pembawaan orangnya. Padahal dalam Islam, ketenangan tidak pernah lahir tanpa sebab. Ada rumah yang dijaga pagar besi. Ada rumah yang dijaga tembok tinggi. Dan ada rumah yang dijaga oleh langit. Bukan karena rumah itu suci. Bukan karena penghuninya tidak pernah salah. Tetapi karena di rumah itu ada satu hamba yang tidak membiarkan malam berlalu begitu saja. Ada satu hamba yang bangun saat dunia sedang diam, tahajud, ibadah paling sunyi, paling tidak terlihat, paling tidak terdengar, namun paling dikenal oleh langit. Saat manusia lain terlelap, saat lampu-lampu mulai padam, saat suara dunia melemah, ada seorang hamba yang perlahan bangkit dari tidurnya. Bukan karena ia paling kuat, bukan karena hidupnya paling rapi, tetapi karena hatinya terlalu berat untuk dibawa sendiri. Ia berwudu dalam diam, melangkah perlahan, agar tidak membangunkan yang lain. Lalu berdiri, menghadap Allah, dan di saat itulah, sesuatu terjadi, meski tidak terlihat oleh mata. Rumah itu tidak lagi kosong secara rohani. Ada cahaya yang dinyalakan, ada doa yang naik, ada nama Allah yang disebut, dan malaikat turun mendekat. Banyak orang mengira tahajud hanya berdampak pada orang yang melakukannya, padahal tidak. Tahajud mengubah suasana satu rumah penuh. Rumah yang di dalamnya ada tahajud tidak akan sama dengan rumah yang malamnya hanya diisi tidur dan kelalaian. Karena malam bukan sekadar waktu istirahat. Malam adalah waktu penentuan. Di malam hari, doa dinaikkan, rahmat dibagikan, pertolongan diturunkan. Bayangkan ini pelan-pelan. Satu anggota keluarga bangun, satu sajadah dibentangkan, satu doa dinaikkan. Namun dampaknya menjalar ke seluruh rumah. Itulah sebabnya, rumah orang yang menjaga tahajud sering terasa lebih hidup, meski lampunya redup, lebih damai, meski penghasilannya sederhana, lebih kuat, meski ujian datang silih berganti. Bukan karena mereka tidak diuji, tetapi karena rumah itu tidak dibiarkan sendirian. Malaikat tidak hanya turun ke masjid, malaikat juga turun ke rumah-rumah yang disebut nama Allah di sepertiga malam, dan tahajud adalah undangan paling lembut, namun paling kuat. Tanda pertama rumah yang dijaga malaikat. Bukan harta, bukan kemewahan, bukan keberuntungan besar. Tandanya, ketenangan yang tidak masuk akal. Masalah tetap ada, namun tidak saling menghancurkan. Kesulitan datang, namun tidak membuat semua orang saling menyalahkan. Air mata mungkin jatuh, namun putus asa tidak dibiarkan berkuasa. Ini bukan karena penghuninya kuat. Ini karena Allah menurunkan sakinah ke rumah itu. Orang yang tahajud sering tidak sadar apa yang Allah kerjakan setelah ia kembali tidur.
Ia hanya merasa, beban hidupnya sedikit lebih ringan. Dadanya sedikit lebih lapang. Doanya terasa lebih dekat. Namun rumah itu, ikut dijaga. Anak-anaknya ikut ditenangkan. Pasangannya ikut dijauhkan dari keburukan. Pertengkaran yang seharusnya meledak, dipadamkan, bahkan sebelum membesar. Inilah penjagaan malaikat. Tidak terlihat, namun sangat nyata. Dan indahnya, penjagaan ini tidak menunggu kesempurnaan, tidak perlu tahajud lama, tidak perlu bacaan panjang, tidak perlu suara tangis keras. Cukup satu niat jujur, satu langkah bangun, satu sujud yang tulus, lalu biarkan Allah yang mengurus sisanya. Masuk ke tanda berikutnya. Mengapa rumah yang menjaga tahajud jarang hancur oleh pertengkaran besar? Bukan karena mereka tidak pernah berbeda. Bukan karena mereka selalu sepakat. Tetapi karena masalah tidak dibiarkan tumbuh liar, emosi mereda sebelum kata-kata melukai, ego mengecil sebelum merusak. Ini bukan sekadar kedewasaan manusia. Ini penjagaan dari langit. Tahajud memutus rantai halus yang sering menghancurkan rumah tangga. Emosi, luka, diam panjang, dan jarak. Orang yang sering berdiri di hadapan Allah lebih cepat sadar saat hatinya mulai mengeras. Dan rumah yang hatinya sering dilunakkan tidak mudah terbakar. Masuk ke tanda berikutnya. Rezeki dan rasa cukup. Rumah yang dijaga malaikat tidak selalu terlihat kaya. Namun anehnya, jarang merasa sempit. Ada jalan keluar saat keadaan mendesak. Ada kecukupan, meski angka tidak berlebihan. Karena ada seseorang yang setiap malam menyerahkan hidupnya kepada Allah. Tahajud mengajarkan bersandar sebelum meminta, dan malaikat mencatat doa yang bahkan tidak sempat terucap. Rumah yang dijaga malaikat juga memiliki kepekaan batin. Saat ada langkah salah, hati terasa sempit. Saat ada rezeki tidak bersih, jiwa terasa gelisah. Itu bukan perasaan aneh, itu penjagaan. Dan kini, tanda terakhir, yang paling panjang dampaknya, anak-anak. Rumah yang dijaga malaikat melahirkan generasi yang mungkin jatuh, namun lebih mudah kembali, karena ada doa malam yang mendahului hidup mereka. Satu sujud bisa menjadi pagar bertahun-tahun. Tahajud bukan sekadar ibadah pribadi. Ia adalah warisan rohani. Jika hari ini rumahmu terasa berat, mungkin yang dibutuhkan bukan solusi keras, tetapi sujud yang jujur. Bangunlah, berwudulah, dan ceritakan semuanya pada Allah. Biarkan Allah yang menjaga rumahmu, karena rumah yang dijaga malaikat sering tidak disadari oleh penghuninya, namun ketenangannya dirasakan oleh semua yang tinggal di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.